Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi poros dulur. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa teman-teman ya, pembahasan tentang perkebunan kopi ya. Karena sekarang lagi naik daun ya, lagi tenar tentang perkopian ya. Baru tahun ini ya petani kopi itu merasakan kejutan dengan harga yang agak lumayan cukup membantu ya bagi petani kopi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Lanjut. Jadi jangan lupa di like, subscribe atau komen, dan juga di share teman-teman ya. Di share ke teman-teman. Jadi supaya bermanfaat video ini. Di segmen kali ini ya teman-teman, saya ingin berbagi sedikit tips tentang perawatan kopi muda ya, kopi muda, supaya dia buahnya stabil, enggak full tapi stabil ya teman-teman. Contoh seperti ini. Jadi ini stekan umuran 1 tahun teman-teman ya. Ini jenisnya kopi robusta. Cuman ini klon saya sendiri ya teman-teman, jenisnya. Dia nggak terlalu besar, tapi gelangannya rapat ya, seperti ini. Ini hasil klon saya sendiri ya teman-teman. Dan ini udah teruji ya. Jadi setiap tahun ini buahnya selalu lebat ya. Meskipun lebat, cuman dia nggak kantrak ya. Jadi daunnya ini masih banyak yang bagus untuk kedepannya. Biasanya kalau kopi-kopi lain itu begitu full, kemungkinan besar tahun depannya itu kantrak ya. Jadi buahnya turun gratis ya. Kalau ini saya berani uji tiap tahun, ini buahnya agak lumayan terus. Nah, sistem sambungnya teman-teman ya. Sistem sambungnya saya gunakan batang bawah ya. Batang bawah itu jenisnya robusta juga sama, cuman dia lokalan ya. Lokal. Bukan kopi Robinson ya. Jadi kopi lokal. Kalau kopi lokal teman-teman yang batang bawah itu kalau di setek kipas ini dia tahan ya. Tahan, nggak gampang terserang virus. Tapi kalau yang Robinson dia rawan sekali ya, rawan sekali kena virus. Contoh seperti ini ya teman-teman. Ini setekan 3 bulan ya. Setekan 3 bulan. Nah, ini kan batang Robinson teman-teman. Cuman kalau batang Robinson teman-teman ya, kita harus pilih bibit yang enggak rawan terserang jamur ya. Dia tahan terhadap jamur. Contoh ya tadi seperti ini teman-teman ya. Ini klon saya ini tahan terhadap jamur ya. Enggak gampang terserang jamur. Meskipun cuaca ekstrim sekalipun ini handal. Tapi kalau yang jenis Tugu Sari, PS atau Tugu Kuning itu rawan ya. Dia kalau curah hujan tinggi, kadar pH tanah itu naik, zat asamnya naik, itu pasti rawan sekali ya terserang jamur. Tapi kalau yang jenis ini tahan, saya berani ujinya. Nah, kalau yang ini teman-teman ya, ini umuran 3 bulan ya. Ini yang klon saya sendiri ya teman-teman, karena saya udah nggak ngembangin Tugu Sari atau Tugu Kuning ya. Jadi ini yang saya kembangin sekarang.
Ini batang bawah pakai kopi Robinson teman-teman ya. Nah, sistem sambungnya kalau saya begini teman-teman, ini tak liatin ya, tak buang dulu biar kelihatan. Nah, jadi kan mereng ini teman-teman, kelihatan kan tuh. Jadi yang batang bawah ini dulu saya penyetekannya itu saya pangkas mereng seperti ini ya. Jadi yang saya tempel itu yang bagian merengnya sini. Jadi saya nggak pangkas rata, enggak. Jadi mereng seperti ini. Fungsinya apa tujuannya teman-teman? Kalau seperti ini nih, pertama gampang hidup. Yang kedua, kalau udah besar dia nanti di pangkal sini nggak gampang gelembung ya, nggak gampang gelembung. Tapi kalau yang setekan rata itu kalau batang udah besar pasti gelembung. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini baru 1 tahun ya, mulai belajar buah semua ini. Ini belum dipilah, nanti dipilah ya. Nah seperti ini ya. Ini tugu kuning ya teman-teman, karena ini stekan yang udah ada. Ini dulunya kebun rusak teman-teman ya. Dulunya kebun rusak. Nah ini juga ya. Ini mau metik teman-teman ya, mau metik. Ini udah petikan 2 kali ya. Ini tinggal ngabisin. Jadi bobot habis, ini dirut habis buahnya karena udah merah ya. Terus selanjutnya ya teman-teman ya, usahakan teman-teman itu ya, kalau mau melihara kopi setek kipas ya. Nah udah saya kasih contohin aja. Ini kan masih banyak teman-teman, karena ini stekan muda ya. Usahakan jangan dipelihara semua, jangan dipelihara semua. Jadi yang entres dari pusat sini ini harus dibuang semua, harus bersih ya. Contoh seperti ini. Ini kan jatuhnya entres raja teman-teman. Ini entres raja semua ya. Ada 3 ya, ada 4 ya, ada 4. Nah ini yang kedepannya akan saya pelihara terus teman-teman ya. 4 batang, 4 biji nih. Jadi sampai besar nanti yang saya pelihara cuma 4 ini. Jadi kalau mau melihara stekan kipas, usahakan dari pangkal sini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Usahakan 4 atau 5 aja. Ini nanti kalau udah umuran 4 tahun atau 5 tahun itu udah panjang ya, panjang. Tapi usahakan yang harus dibuat pokok yang 4 ini, harus jadikan pokok ya. Ini jangan dibuang. Nah nanti melihara 2 tahun 3 tahun, melihara entresnya ini dari tengah-tengah sini aja, yang buat bahan dari tengah. Jadi usahakan jangan dari pangkal sini. Udah cukup 4 ini aja ya, yang buat pokoknya nanti. Karena kalau selalu melihara dari pangkal sini itu nggak bagus ya teman-teman. Ini rata-rata semua saya bikin kayak gitu ya. Ini yang udah umuran setahun ya. Tergantung setahun itu tergantung tingkat kesuburannya ya. Seperti ini ya. Ini tahun depan ini ngagung ya teman-teman, ngagung ya. Nah, ini kan nggak terlalu banyak teman-teman, cuman 5 ya. Saya pelihara 5 buat pokoknya.
Terus masalah pemupukan ya teman-teman, usahakan teman-teman itu boleh dipupuk ya kalau posisi tanahnya itu udah dibilang tuh kritis ya teman-teman. Kalau memang sudah kritis nggak apa-apa ya dipupuk, cuman ya itu teman-teman ya, jangan overdosis kalau pupuk ya teman-teman, karena pupuk kimia itu sifatnya adalah apa ya, tanaman itu bisa kecanduan ya, bisa kecanduan. Tapi ya itu, kalau teman-teman udah mupuk ya harus setiap tahun harus dipupuk ya. Kalau berhenti mupuk selesai. Kalau ini kan saya nggak pernah main pupuk teman-teman, ini alami ya, karena sengaja saya alamikan karena tanahnya juga masih agak mendukung ya. Saya pernah pengalaman dulu pernah main pupuk, tapi ya itu, begitu telat mupuk selesai. Makanya saya alamikan. Kalau alami teman-teman ya itu buahnya memang nggak full ya, buahnya standar seperti ini ya teman-teman. Tapi tiap tahun teman-teman ya, tiap tahun itu dia berbuah terus. Saya mending malah buah standar, jadi setiap tahun itu masih dapat penghasilan. Beda sama yang full. Kalau yang full tahun-tahun ini full, enggak 2 tahun kemudian 1-2 tahun kita zong. Itu udah dipastikan. Terus apa yang pupuk buat bagus buat kopi, semua pupuk bagus teman-teman ya. Tapi intinya jangan sekali-kali mupuk kopi itu sama pupuk kejut ya. Pupuk kejut contoh pupuk yang untuk sekali tanam. Pupuk kejut itu seperti mutiara, Jerman itu. Kalau bisa dihindari, karena dia kan pupuk kejut ya. Khusus untuk tanaman yang sekali musim. Nggak bisa kalau untuk tanaman yang berkelanjutan ya. Dampaknya akan parah sekali. Kalau mau buat mupuk yang tanaman berkelanjutan, pilih yang pH-nya agak kecil, contoh seperti urea. Urea juga nggak boleh terlalu banyak ya. Urea kan nitrogen ya teman-teman. Nitrogen itu kita udah dapat dari air hujan. Kalau batangnya masih bagus nggak perlu di urea ya teman-teman. Jadi khusus kita untuk perkembangan buah aja, contoh seperti Posca ya, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan overload ya. Kalau overload ya udah teman-teman, kemungkinan untuk petani kopi sudah tahu sendiri kalau semua overload itu. Terus perawatan batang ya teman-teman. Perawatan batang itu harus kunci utama, difokuskan memang perawatan batang ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya merawat kopi itu jangan males-malesan ya. Jadi benar-benar harus telaten. Nah seperti ini kan pangkalnya bersih teman-teman. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video saya ini bisa memberikan sedikit lah motivasi terhadap teman-teman dan bisa bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, di like, subscribe, dan komen, di share juga ya teman-teman, supaya teman-teman semua bisa tahu ya. Salam sahabat tani ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.